Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Mas Berdiza. Saya dari kelas 10 IPS 3 dan nomor absen saya 3. Berdirinya saya di sini ingin mendokumentasikan tentang situs Liangan yang berada di Desa Liangan, Kecamatan Ngejirjo, Kabupaten Temanggung. Dan ini adalah tugas dari Pak Rudi Taryono sebagai guru sejarah Indonesia. Minasan, inilah dia, situs Liangan. Minasan. Baiklah, sekarang kita akan berkeliling sedikit di situs Candi Liangan yang ada di Desa Liangan, Kecamatan Ngejirjo, Kabupaten Temanggung. Bekas situs yang pertama saya lihat adalah sebuah bentuk candi yang dulu seperti dikatakan oleh para narasumber bahwa ini adalah sebuah tempat untuk melakukan pemujaan. Nah, dahulu para pemuka agama itu selalu melakukan pemujaan di sini. Nah, selanjutnya adalah sebuah tempat, ini dulunya juga adalah sebuah tempat pemujaan tapi bentuknya berbeda saja seperti itu ya. Bentuknya agak datar, berbeda dari candi yang tadi kan ada bentuk candinya tapi yang sekarang lebih datar. Baiklah, selanjutnya adalah ini juga sama seperti tempat pemujaan tapi bagian atasnya lebih tinggi daripada yang datar. Nah, bangunan candi ini juga digunakan untuk sebagai tempat pemujaan. Bangunannya agak sedikit tidak rata ya sebenarnya. Nah, ini sebenarnya tidak rata, ini beberapa bagian mungkin ada yang hilang. Nah, selanjutnya ini adalah sebuah tempat untuk meletakkan sesajen ataupun persembahan bagi para roh-roh yang mereka. Ini pun juga masih dalam proses pembuatan, masih dalam proses penumpukan batu agar menjadi sebuah tempat yang mirip seperti zaman dahulu dan menjadi lebih sempurna seperti itu. Selanjutnya ini adalah kenampakan dari atas. Bisa dilihat bahwa situs Candi Liangan ini sangatlah besar. Ini masih bagian yang atas saja, belum sampai bawahnya. Para narasumber berkata bahwa nantinya Candi Liangan ini akan hampir sampai ke bawah, sampai itu tepat renanya itu terus ke kanan itu. Nah, sampai desa-desa Liangan pun sepertinya akan ada Candi Liangan seperti ini, karena ini dulunya adalah sebuah tempat pemujaan bagi kerajaan zaman dahulu. Nah, selanjutnya ini juga ada sebuah candi yang dulunya juga tempat pemujaan, tapi saya kurang tahu ini namanya candi apa ya. Saya belum tahu guys, candinya guys. Nah, selanjutnya kita bergeser, ada sebuah tempat yang digunakan untuk meletakkan beberapa batu yang tidak bisa untuk ditempatkan untuk seperti bentuk tadi seperti semula. Jadi batu-batu khusus ini atau batu-batu yang sudah rusak dan susah untuk dibentuk lagi dikumpulkan agar para wisatawan dapat melihatnya dengan jelas. Nah, seperti itu saja keliling-keliling kita. Selanjutnya akan mendengarkan penjelasan dari narasumber Pak Putu Joseph. Kami di sini sekarang bersama Pak Joseph ingin melakukan sedikit wawancara karena Pak Joseph adalah tim riset dari situs Candi Liangan. Pertanyaan pertama adalah kapan pertama kali situs ini ditemukan? Situs ini pertama kali ditemukan oleh penduduk sekitar sekitar tahun 2008. Jadi karena di sini kan dulunya itu kan pasirnya ditambahkan. Jadi ketika mereka menambah pasir ketemu laut, dan juga pertama kali yang ditemukan adalah Yoni seperti itu. Kemudian waktu terus berjalan, kemudian semakin lama semakin banyak hal-hal atau benda-benda yang ditemukan di sini. Pertanyaan kedua adalah Apakah sedikit cerita bagaimana ditemukannya siapa sedikit cerita ya, sebenarnya tadi sudah kami sampaikan. Jadi karena di sini adalah kaya akan pasir ya, kemudian masyarakat di sekitar sini juga menambang pasir dengan manual dan juga alat berat. Nah, kemudian setelah mereka
dia selama kurang lebih kedalamannya 9 meteran gitu dari permukaan tanah yang sekarang ditemukan beberapa temuan arkeologis banyak temuan arkeologis seperti semacam talut, kemudian benda-benda artefak, kemudian juga bahkan struktur atau bekas bangunan kayu itu juga kita temukan dan kondisinya sudah menjadi arang. Baiklah, kalau boleh tahu dahulunya tempat apakah ini? Walaupun penelitian kita terus sedang berjalan dan terus diupdate ya, yang berdasarkan temuan yang ada, memang kita menemukan ada beberapa struktur di sana di atas itu sebagai tempat peribadatan. Nah, itu ditunjukkan melalui adanya yoni seperti itu, yoni yang ditempatkan di atas. Nah, itu menunjukkan bahwa di situ merupakan tempat peribadatan. Dan kemudian juga ada temuan ada di sini, jadi ada kita tengarai sebagai pertirtaan atau tempat di mana orang-orang itu sebelum beribadah atau naik itu membersihkan diri. Biasanya kan ada airnya dan itu juga masih dalam penelitian. Itu juga bisa menguatkan bahwa situs ini tempat peribadatan, dan ada temuan benda-benda rumah tangga juga bisa mengindikasikan bahwa di sini juga ada semacam kayak pemukiman gitu. Jadi ada alat-alat seperti engkrong, kemudian guci, kemudian gerabah, bahkan adanya wadah yang ditemukan kemudian isinya berupa bulir beras. Itu juga bisa mengindikasikan bahwa di sini juga ada orang yang bermukim. Baiklah, kalau misal tempat ini ditelusuri lebih lanjut, kira-kira akan seluas apa situs ini? Ya, kemungkinannya bisa lebih luas dari sekarang ya, karena di sana mungkin ada beberapa struktur yang atau beberapa temuan yang belum bisa kita gali karena memang level tanahnya belum digali ya. Nah, mungkin bisa lebih luas dari ini. Jadi tapi kita masih penelitiannya secara bertahap dulu. Mungkin bisa 2 kali lipatnya, setengah. Terus pertanyaan terakhir, cagar budaya itu yang ini diresmikan tahun berapa atau tanggal berapa Pak? Karena ini sebenarnya belum selesai dalam penelitiannya, kemudian juga kita juga berusaha untuk memugar itu adalah mendirikan kembali ya. Ini adalah satu kajian di mana nanti rekomendasinya apakah struktur ini bisa kita dirikan kembali dan lain sebagainya. Sebenarnya ini belum diresmikan secara formal, tapi banyak masyarakat yang ingin pilih data, mahasiswa pelajar juga datang ke sini untuk mengadakan penelitian, kemudian tugas sekolah dan lain sebagainya. Makanya sudah bisa dibuka seperti itu. Nah, sejak dibuka itu ya belum diresmikan secara Baiklah, terima kasih